Selamat datang kembali di Pot Bunga. Podcast ibu-ibu ngaco. Kenapa ngaco Tanti? Karena kita berdua ngaco. Udah itu aja. Ini bukan karena tamu-tamunya juga, karena emang kita berdua aja ngaco. Ya. Okay. Nah, tamu kita kali ini ada dua ibu-ibu ya. Yang satu adalah Oki dan yang satu Ica bersama Austin. Nah, dia pengen di kamera juga. Oke, ini ada dua ya. Tadi ada Oki dan ada Ica. Ya, seperti awal biasa kita selalu menanyakan ya, kayak lo udah berapa lama sih kalian di US? Nah, dari Ica dulu, lo berapa lama, Ca? Udah 6 tahun. 6 tahun. Lebih dari 6 tahun. Oke. Kalau Oki berapa? Paling Inggris nih 2 bulanan. Wow. 2 bulan. Newbie senyubi-nyubinya. Nyubi-nyubinya. Benar-benar Iya dia kan? menarik banget nih ya kan. Ya. Kalau yang kemarin kita kedatangan tamu yang memang udah ngedengkot ya. Udah menjamur di sini. Bahasa lo lebih bagus dengkot. Gue kok kepikiran tadi bangkotan ya. Jangan. Ya kan, yang udah bener-bener udah lama banget lah gitu ya. Nah, kalau sekarang nih kita kedatangan tamu yang masih baru. Yes. Baru banget. Kalau Ica 6 tahun oke lah ya. Ya. Tapi golongannya masih, nah ini yang 2 bulan. 2 bulan ya. Ini masih fresh from the oven Iya. ya. Gimana tuh rasanya 2 Gimana bulan? nih? Ini masih valid banget, segala emosional yang dia rasakan, perasaan tuh pasti masih valid. Jadi kita awalnya gue menanya Oki dulu ya. Lu baru 2 bulan ya. So far lo kenapa ke Amerika? Kalau kesininya kan ikut suami dapat penugasan. Suami dapat penugasan di sini. Baru diinfo juga. Terus udah, jadi mau gimana? Kita tadinya kerja juga, jadi resign untuk suami kesini. Oh wah. Oke, berarti tadinya lu kerja. Gue baru resign kayak 1 Agustus kemarin. Berarti berapa bulan? Sebulan sebelum? Sebulan sebelum. Oke, sebulan Itu sebelum. lukanya masih baru banget tuh. Iya, benar. Berarti tadi lu sebelumnya itu kerja, ya kan? Lu resign sebulan sebelum Berangkat. Gue berangkat awal September. Oh, oke. Enggak, itu berat banget enggak perasaan lo? Kayak gue harus resign. Berat banget sih pasti. Maksudnya kan gue juga kerja kan di bidang yang sama suami gue kan. Oke. Di oil and gas juga gitu. Terus ya kayak pastinya berat lah. Gue selama ini juga kerja sejak nikah pun, sebelum nikah pun gue juga kerja. Ya jadi emang lu dari lulus kuliah ya emang aimnya kerja gitu kan. Iya, gue pengen kerja. Cuman akhirnya ya gak mungkin juga kan kalau kita LDR juga jauh. Kasihan juga sama anak-anak. Iya. Kasihan anak-anak, jadi ya udahlah kita juga mau bareng-bareng, ya udah gue aja resign dulu gitu. Oh ya, ini pengorbanan seorang istri ya. Nah. Kalau lu, Ca, lu kan udah 6 tahun, tapi sebelumnya lu kerja juga enggak? Enggak. Di Indonesia lu kerja? Tapi maksudnya sebelum lu nikah, lu kerja dulu enggak? Lu sempat kerja enggak? Enggak. Jadi aku itu lulus kuliah langsung udah karena ketemu suami, ketemu suami pas lagi ada seminar minyak gitu kan. Dulu kan waktu kuliah itu kan suka iseng-iseng kalau setiap ada seminar dateng aja. Ya. Cari-cari info, cari tahu gitu cari ya. tahu. Terus lama-lama kenal, terus ketemu suami, terus aku bilang ke dia, aku tuh nggak nyari pacar, aku tuh nyari bener-bener Nyari imam ya, dari perdana sebenarnya ya. Bagus, Cak. Itu udah dijelaskan dari pertama. Jadi pertama. Jadi good. Jadi ketemu setelah itu sebulan dia pulang ke negaranya, setelah itu dia balik langsung purpose me ya. Emang harus gitu, guys. Dari pertama udah. Karena dari pertama aku udah bilang aku udah nggak mau lagi nggak mau main-main gitu. Iya. Langsung oke suami. Iya loh. Jadi emang lu nggak pernah merasakan bekerja gitu ya? Belum pernah. Beda sama Oki kan, kalau Oki kan udah pernah ngerasain kerja, terus sekarang lo harus stop nih, ya kan? Berarti kan mendedikasikan waktu, tenaga dan pikiran hanya untuk keluarga. Aduh, Iya kan? siap nggak nih? Siap nggak lu dengan jawabannya? Iya, Ya kan? makanya ini dia nih. Gue penasaran banget. Lu sebenarnya pernah nggak kepikiran kayak gini dan lu siap nggak sih sebenarnya? Karena kan kalau kayak gue kerja dulu, Tasya juga kan karena kerja gitu. Waktu punya anak lo kerja juga kan? Iya, kerja. Jadi kita tahu
abis kita di cut off nih, nggak punya gaji bulanan, itu rasanya kayak gimana? Kayak slow mentally gitu kan, rasanya tuh pasti emotionally beda. Lo gimana nih? Udah kira-kira 2-3 bulan lah berarti ya kan? Iya udah 3 bulan nih. Iya kan? Udah berasa belum? Sebenarnya tuh dulu pas lagi abis lahiran anak pertama, gue sempat resign juga. Oke. Jadi dulu tuh kayak gue kerja dulu di Riau kan. Habis itu karena sama juga kayak gini, kayak nggak mungkin kita LDR kalau keluarga. Karena dari awal kita juga nikah tuh nggak mau modelnya nanti kita menjalani hidup pernikahan Pisah-pisah. jauh. Ya. Iya. Jadi kayak abis nikah gue resign dari Riau dari kerjanya. Dan karena hamil juga anak pertama, jadi situ gue udah ngerasain sebenarnya nggak kerja selama setahun. Oke. Selama 1,5 tahun lah. Iya. Terus kayak gue nggak enjoy sih masa itu gitu. Jadi akhirnya gue balik kerja lagi. Oke. Nah sekarang pun pikiran gue masih kayak ya udah gue resign dulu, nanti bisa lah kita comeback lagi kerja. Oke. Gue masih pikirannya kayak gitu. Iya. Gue nggak tahu nanti mungkin berubah apa enggak ya. Iya. Kalau sekarang Oke. masih kayak gitu. Iya. Jadi sekarang lo juga masih bimbang ya, belum Iya. tahu nih menentukan secara emotionally belum. Ya lo ngerasainnya baru beberapa bulan aja Iya, sih belum ya. settle lah, belum settle, masih kayak mencari opsi-opsi. Iya, betul. Terus Belum sempat merenung juga gitu kan biasanya masih kan. sibuk ya kan. Iya. Kalau kita kan udah banyak merenungnya. Benar. Barang juga belum datang kan? Belum, baru itu datang dia. akhir bulan ini gitu. Jadi kayak ya udahlah tunggu dulu. Tadi juga niatnya 3 bulan dulu lah, kita settle dulu Iya, kayak gimana. Baru gue liat gue sebenarnya mau kayak gimana. Oh iya. Gue modelnya jalanin dulu aja lah gitu loh. Oke. Iya, seru sih. Ya day by day aja dulu ya. Benar. Jadi lo masih tahap itu ya. Nah, anak lo umur berapa ya? Masih kecil-kecil? Yang anak gue 2, yang gede 7 tahun, dia udah mulai sekolah kan. Oh ya, Udah udah aman ya. Udah aman. Dia juga udah mulai lebih bisa lah untuk enjoy schoolnya juga. Tinggal yang kecil tuh umurnya 3,5 tahun. Gue masih belum dapet sih sebenarnya. Kalau preschool kan di sini juga nggak ada ya. Yang 2 kali seminggu, tapi yang masuk yang gratis, yang public gitu kan. Nggak ada ya. Pre-K itu sebenarnya juga masih agak jauh dari rumah, kayak setengah jam lah. Oke. Kalau deket-deket sini ada loh padahal pre-K loh. Tapi yang bayar kan, yang private kan. Oh, gue nggak tahu sih. Tapi itu di sekolah publik. Tapi ada pre-K-nya. Tapi gue nggak tahu itu berbayar atau enggak gitu ya. Kalau public pre-K harusnya gratis sih. Harusnya apa? Biasanya bayar loh. Waktu itu aku nanya itu gratis itu hanya certain orang. Oh iya, kalau misalkan dia Kayak income-nya itu ada kayak certain income yang digratisin, sama kalau income lu itu melebihi dari yang Batasnya. batasnya Gratis, dia, lo nggak bisa gratis. lu nggak bisa gratis bayar. Cuma bayarnya sih emang nggak mahal sih, tapi bayar. Kalau kindergarten? Kalau kindergarten gratis. Oh, jadi lo mesti nunggu pre-K dulu cuma ya. pre-K aja, kayak certain income Iya, aja iya, yang iya. bisa di approve. Ini gue baru tahu nih. Gue juga baru Karena tahu. di pengalaman gue dulu, kalau Tasya lu kayaknya nggak ngalamin anak lu Anakku udah pre-K dan K pasti SD ya. udah SD. Iya, Mas Binda udah SD. Gue masih ngalamin anak gue pre-K, tapi waktu itu masih didanai oleh sugar daddy-nya perusahaan besar dapat sponsor ya. Sugar daddy-nya masih royal. Masih sugar coating. sekarang udah nggak royal. Sekarang udah nggak bisa. Nggak bisa. Aturannya sudah dirubah gitu. Jadi berarti gue termasuk yang beruntung ya. Karena bisa gue tinggalkan cepat gitu loh. Maksudnya yuk Yuk, pergi iya, gitu. benar. Jadi proses adjustment gue sebagai diri sendiri. Lebih mulus. Iya kan? Nah ini ngomongin adjustment nih. Lu datang ke sini adalah pengalaman pertama lu tinggal di luar negeri atau lu pernah? Pengalaman pertama kali is my first time. Oke, langsung ya dari Langsung Jakarta, dari Indonesia, Jakarta. Amerika. Iya, langsung. How do you feel? How was it? First pertama kali ke sini sih excited ya, karena ini beda nih, Amerika, pasti gitu. Amerika Iya. gitu kan. Udah gitu pasti semuanya beda lah, culture apa segala macam semuanya beda. Dan itu pertama kali excited banget. Kira udah nyampe berjalannya waktu. Sedih. Sampai saat ada 1 tahun lebih itu aku sedih karena mungkin nggak kenal siapa-siapa ya, cuma yang saya kenal itu cuma suami saya dan anak-anak saya aja. Jadinya itu sedih gitu, nggak ada temen, udah gitu semuanya kerja, semua serba sendiri, apa semuanya sendiri. Oh iya. Jadinya itu struggle karena
dari Indonesia yang semuanya itu serba Ada dibantu helper, ya. gitu. Tiba-tiba di sini nggak ada yang bantuin sama sekali. Kamu harus jalanin semuanya sendiri. Iya. Jadi kayak ada stres nggak sih jadinya itu kayak Lo frustrasi nggak? gue mending Iya. pulang aja deh, kalau tahu gitu mending pulang aja deh ke Indonesia, ke Jakarta, karena kok ternyata kok beda gitu. Awal-awal sih excited Heeh. Iya. karena nggak tahu Iya, gitu. iya, Jadi benar, lama-lama benar. jadinya Begitu lo udah dikecebur nih, kecebur, nah, rasakan kau. gitu. Iya, excited gini. Excitementnya udah kayak pelan-pelan. Iya kan? Udah reality Udah jatuhnya. sudah reality, udah nggak ada lagi apa namanya, isi rumah, beli barang ini Iya. atau beli mobil atau apa gitu kan. Semua itu kan pertama-tama pasti yang kayak Bau-bau barunya tuh udah mulai pudar ya gitu. Udah mulai bau-bau beban. iya, Beban kenyataan ya. Gila. beban hidup. Iya kan. Terus Iya kan? semua tuh kayak udah, oh ini kayak gini kehidupannya nih untuk beberapa tahun ke depan at least gitu Iya, kan. iya. Iya sih. Wah berarti lu main susah juga ya lu adaptasi ya. ada it take time sih, tapi lama-lama used to it. Oke. Nah, lu kan enak tuh. Lu datang langsung punya temen. Enak nih datang langsung punya temen nih. Iya sih, langsung kayak Oh, banyak kita bertiga lumayan harus melewati masa-masa Struggling sendiri dulu. Betul. Heeh, Coba iya kan? lu berapa Emang. lama sampai lu akhirnya menemukan orang punya temen lah at least Lebih- belong to community lah gitu. Lebih dari 1 tahun. Lama satu tahun. juga ya lo. Gue tuh sekitar 6 bulan. Sama, gue juga sekitar 6 bulan. Nah, coba lu berapa? beruntung ya kan? Lo beruntung berarti. Masih stay di hotel sebulan itu aja udah ketemu juga. Nah, kan Oh. iya Jadi jadi kamu lu tuh nggak merasakan beruntung, periode ya. kesendirian yang hampa, Mm-mm. nggak kenal siapa-siapa kayak Mm-mm. ini nggak ada nih orang Indonesia di supermarket. Emang ketemu kok loh. nggak pernah ketemu emang Iya, lu setahun lagi. Aku nyariin setiap ke supermarket itu kok nggak ada orang Indonesia kok di sini ya? Iya. Apa cuma saya aja yang di sini orang Indonesia gitu? Nggak, zaman itu ada Ica di apa namanya hall-hallnya Kroger, H-E-B, Lagi nyari jalan-jalan gitu. Halo. Atau nggak dia nungguin di Asian section tau kan kayak Iya, ada orang Indonesia nyariin yang- orang yang ngomong bahasa Indonesia. Iya, kan? Iya. Ini beruntung ya sebelum dia datang aja kayak Iya. orang udah tahu. Sangat. Ya kan? Iya kan? Karena gue ngerasain gitu, maksudnya ya kita ngerasain lah kesendirian itu tuh nggak enak. Kelules nggak punya temen, lu nggak punya info-info. Iya. Kadang tuh belanja di mana dan lain Bener. sebagainya referensi gitu kan. Jadi gue kayak beruntung banget lu punya temen yang ada langsung, jadi at least lu udah punya guide gitu. Iya. Ada lu mau nanya-nanya apa juga tinggal one call Langsung away iya, doang kayak gitu. mau makan yang restoran, misalnya restoran Thai yang enak gitu, bener. atau gue mesti nyari beras yang kayak gini gitu. Iya nggak sih? Yang mirip Indo tuh yang mana sih? Nah, Iya, itu loh iya, maksud iya, gue. iya, Jadi iya, kan iya. lo cepet ya, enak loh itu. Iya, bener. Enak banget gitu, kayak makanan restoran atau apa gitu. Iya kan? Trik-trik kalau ngirim anak sekolah kayak jemputnya Iya gimana sih, benar, apa iya, sih iya. gitu. Keperluan sekolah, beli apa Cari aja. dokter, Iya kan? Iya benar. Itu semua ada di YouTube kita. Seperti biasa ya, Tasya nih pedagang banget. Promosi terus. Iya dong, harus sekalian ya kan? Semua itu udah kita bahas. Iya kan. Terus kayak misalnya lu baru nyampe, perasaan lu apa pas lu touchdown? Iya, iya. Itu gue mixed feeling banget sih. Awal kayak excitednya ada, tapi Iya. lebih banyak takut mungkin ya. Nah, Iya. apa yang ketakutan apa? Heeh. Kayak takut apa-apa mesti sendiri. Dan sebenarnya yang paling pertama gue takutin itu adalah nyetir sendiri. Tapi lu sebelumnya nyetir enggak? Enggak. Kayak Sama sekali? Enggak. Kayak Selalu gue baru- supir gitu? Mm-mm. Oh, Tapi lo oke. bisa nyetir kan? Baru belajar karena persiapan mau ke sini. Jadi bener-bener grass banget. Oh, wow, gila. Itu feelingnya gimana ya? Something I've never felt before. Iya, kadang kita aja yang baru belajar nyetir, ya biasanya udah bisa nyetir lama. Exactly, Kesini kan iya. perbedaan kursi duduk dan lain Iya, sebagainya aja beda. kan I juga udah know. jalur dan lain sebagainya udah mau Iya. ketegangan sendiri ya gitu. Ini bener-bener fresh from the oven. Baru belajar nyetir sebulan sebelum loh. Ih, gila. Kayak emang niat bikin SIM di Indo karena buat nyetir di sini gitu. Karena kan tahu nanti kalau laki kita
lagi kerja terus ada apa-apa siapa? Iya, benar. Karena kita termasuk belajar gimana second ya? tulang punggung lah ya. Iya benar. Enggak, gue masih agak kaget sih. Maksudnya kayak benar-benar dari sana yang khusus belajar terus ke sini Langsung, benar. Wah, Iya. itu dia tuh pengorbanannya ya. Ya. Udah harus ninggalin kerjaan, ya Harus kan? nyetir. Harus mulai nyetir, itu kan skill yang lumayan bikin deg-degan lah. Iya, karena kan lalu lintasnya satu, aturannya, Mhm. kecepatannya, ya enggak sih gitu. Makanya kecepatannya tuh yang paling bikin jiper sih sebenarnya. Kayak lagi ini kan sebenarnya pertama kali gue nyetir jauh sendirian banget sih. Gitu. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Oki. Akhirnya dia berhasil dari rumahnya ke sini. Ya sebelumnya cuma ke ATV, Walmart kan Iya. kayak cuma 4 menit. Iya, 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 betul. iya. Iya benar. Ya udah nih kayak kita tadi aja nyetirnya kayak tangannya gemeter udah kayak. Kayak gini, asal lo dingin tapi tangan lo basah ya. Iya, kalau gue sih sekalian ini juga berasa. Ini tadi si Oki nggak bisa nyetir, Cak. Ini ketakutan dia. Jadi Lu pertama bisa? kali awal-awal kesini tuh pakai SIM Indonesia apa langsung Ini masih internasional? Masih SIM Oh, Indo jadi lo belum sekarang. ngurusin. Belum. Oke. Kan itu Oke. bisa buat berapa lama kan? Iya. Terus 3 Jadi bulan jangan apa salah ya? loh, aku tuh punya pengalaman bikin SIM di Seru sini nih. Hah. Ayo coba gimana? Karena aku kan udah biasa kan nyetir di Indonesia Oke, kan. lo di Indonesia nyetir ya? nyetir. Hmm. Terus di sini meskipun setirnya pindah, Mm-mm. aku tuh udah bisa adjust langsung. Hmm. Tapi pas aku ada pengalaman nih bikin SIM di sini nih. Gua kalau Semuanya Ica ngomong pasti pengen ketawa nih. meskipun kamu udah bisa nyetir, kamu itu tetap harus sekolah. Masa sih? Iya, waktu itu aku tuh disuruh begitu. Sekolah yang 6 jam Heeh. harus lulus sampai dapat sertifikat, maksudnya sekolah online. Oh, oke. Oh, sama. Ini sama. karena lo ambil jalur online. Iya, Iya. yang Iya. sekolah online itu, Ah. yang sertifikat ya, yang 6 jam itu. Iya. Setelah itu kamu itu harus ngedapetin sertifikat yang dengerin video impact. Iya. Impact ya. Mm-mm. Setelah habis dengerin impact, kamu itu harus test drive yang Drive, nilai itu. skillnya Iya, itu. iya. Aku kan mencoba yang datang itu ke tempat DPS yang gratis itu kan. Iya. Oh, Datanglah jadi aku gini, test lo drive. memilih bukan jalur yang online karena yang online mesti ngelewatin 6 jam plus 1 jam Enggak, impact gitu kan? Aku udah online. online. Udah. Ya. Terus Terus setelah datang ke itu sananya buat impact, yang drive-nya. test drive-nya. Oh, oke, Karena oke. kan dia butuh kayak nilai gitu, kayak misalnya Iya, kamu memang belok lulus kanan, nggak gitu. belok kiri, Kayak tes mundur. praktek Terus gitu ya. Iya. Iya, terus kan aku kan datang ke situ kan, terus di schedulein. Ini perjuangan aku bikin SIM itu 4 hari datang setiap hari itu. Kenapa lo gagal terus? Pertama datang karena harus make appointment. Aku pikir kan, Oh, lo nggak lo soalnya langsung aja. aku itu kan ada yang bilang katanya bisa datang tapi bisa masuk tapi harus pagi-pagi. Iya, Mm. iya, iya. Ternyata zong harus Oh, bikin oke. appointment. Jadi kalau Oke. ada slot ya. Hmm. Terus besoknya pagi-pagi lagi Hmm. ada slot tapi kurang data, katanya itu harus test drive. Terus Oke. giliran aku test drive, Uh-huh. dites lah itu pas hari itu gue datang pagi-pagi kan. Katanya itu kamu nggak lulus karena apa? Karena aku tuh berhenti di stop sign yang pas di garisnya itu, Oh. harusnya di belakang. Harus di belakangnya. Iya, 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 iya. Gitu. Iya. Memang Oke. orang kalau di sini tuh mereka gimana banget sama si stop sign itu. Iya, benar, benar. Iya kan? Jadi itu harus peraturannya cuma hanya gara-gara satu kesalahan itu Iya. aja nggak lulus. Terus aku punya inisiatif ini kayaknya nih karena gratis nih, Hmm. jadinya sengaja dibikin complicated. Oke. Oke. Jadinya Teori Ica nih. jadinya nih inisiatif lah aku lah, ini kayaknya nih aku harus telepon yang bayar school driving gitu Oke, tuh. oke, oke, Yang oke. bayarnya itu $100 Ah. lebih kan, sekian Ah. gitu. Heeh. Giliran aku datang ke tempat situ, aku bilang aku udah pernah test drive, Hmm. cuma hanya gara-gara satu kesalahan dia itu Failed fail jadinya. katanya. Terus aku lah datang, kata dia nggak apa-apa, isok yang penting kamu itu bisa parkir paralel. Oh, paralel betul. Oh, iya. Padahal aku tuh di test drive itu yang di tempatnya itu paralel itu aku bisa cuma hanya kesalahan itu aja, Stop tetap sign nggak lulus. doang. Stop sign. Iya, emang itu bisa ini semuanya lah si Iya stop. sih, semuanya sih kata gue itu memang harus. Jadi kayaknya gini loh, ada poin-poinnya. Lu minus berapa. Jadi kayaknya kalau lu nggak stop di stop sign, Aku dengan stop benar juga, yang tapi paling fatalnya tapi gitu itu ya. lu harus stopnya itu harus bener-bener di belakangnya. iya. Nggak Kalau itu boleh. kan hitungannya lu kayak rem mendadak, stop aja di situ Soalnya gitu. kan kadang kan
kamu pernah ketemu nggak sih stop sign yang garisnya itu bener-bener paling di belakang banget, jadinya kamu itu nggak bisa lihat kanan kiri. Iya, iya, betul. benar. Iya nggak sih, jadinya Oh, lo pas dites pas kayak gitu bentukannya? iya bentukannya begitu. Oh. Jadinya kan nggak bisa lihat kanan kiri, mau nggak mau kan berhentinya maju sedikit, Iya. jadinya Iya. kan bisa lihat kanan kiri ya. Iya benar. Oh nggak boleh. Cuma hanya gara-gara itu nggak lulus. Tapi so far sejak aku pindah yang berbayar gitu kan, Hah? langsung nggak bisa, is not a big deal gitu. Yang Kalau yang Kalau bayar itu menurut- berarti tesnya di situ aja. School drive, lo berarti ngambil school drive ya? jadinya enggak, tesnya ya di palingnya sama aja kayak yang di tempat yang bikin SIM itu, tes drive-nya itu di komplek-komplek kayak gitu. Iya. Tapi waktu tes yang akhirnya lo lulus itu, lo ngambil school drive kayak sekolah yang menyetir gitu atau gimana? Enggak, aku nggak Lo tinggal datang aja ke tinggal situ? datang aja, kayak bayar aja, kayak misalnya aku bikin appointment nih, aku mau tes drive, berapa bayarnya, aku mau yang yang hari ini, jam Oh, berapa oke, available oke. gitu. Oh, oke. Udah langsung datang, udah langsung semuanya dapat paper, udah langsung Berarti masukin aja. Pertama emang hapus aja, Jadi- Bu. Gratisan agak susah ya Bu, jalurnya. Jadi jangan sampai di sini gratisan juga rada susah, makanya itu. Oh, Jadi kadang kita itu apa, milih yang jalur yang lebih menurut kita kan, mungkin orang kita udah bisa nyetir apa segala macam masa gitu sih kan. gagal gitu. Masa ya? sih gagal, ternyata di situ juga ada kesalahan. Ya karena gara-gara masalah gratis tadi. kayak itu bisa jadi. Bisa jadi. Karena Bisa gratis jadi. tadi. Bisa jadi ya. Karena Kamu mau masalah lulus, bayar dulu. bisa jadi karena gratis Iya, gitu, makanya itu jadi mereka mungkin di sini sistemnya itu bisa jadi sengaja dibikin complicated biar kamu perginya ke tempat yang bayar itu, bisa oke, jadi. oke. Tapi gue baru tahu sih, Cak, ada yang gratis. Maksudnya gini, waktu saat kita mau tes nyetir, itu kita kan ada bayarnya tuh kayak $25 apa $35 itu udah itu. include sama tes bayar tertulis SIM dan semua muah. itu udah itu Foto udah segala macam iya itu. itu semuanya aku gitu. Iya. Itu bayar administrasi kayak SIM gitu. Oh gitu. Terus yang buat drivingnya lagi lu bayar lagi gitu maksudnya? Yang buat drivingnya gratis. Oh iya gratis kan, tinggal datang ke appointment. Tinggal datang bayar appointment. Cuma yang itu karena nggak lu, jadi aku inisiatif udah aku cari yang bayar aja. Oh oke. Tapi lebih ada berarti jalur bayar. Iya, gue baru tahu loh itu. Lu udah siap jadi nyetir mobil? Jadi tahu ternyata ada parkir paralel, gue belajar dulu. Benar. Gimana? Lo test drive nggak waktu itu? Iya, jadi kalau misalnya yang lo maksud tadi tuh 25 apa 35 itu 25 adalah ya. online, udah tes tertulis, si impact plus skillnya itu foto dan SIM Iya, semua itu gue semuanya. langsung lulus, Cak. Makanya itu. Iya, gue langsung maksudnya tertulis udah lulus, terus lo datang ke itunya buat drive kan, itu juga lulus udah gitu. Gue Jangan- pikir yang gratis tadi tuh lu nggak bayar sama sekali Nggak gitu. bayar 25 itu udah kayak dapet SIM gitu langsung. Iya. Oh, itu gue langsung lulus. Jadi dikasih tahu misalnya kalau lu turnnya terlalu wide gitu, terlalu lebar gitu. Jadi misalnya -3 misalnya gitu. Atau namanya itu kalau gue sih lebih ke Jangan-jangan yang adjustment try ya. driver gitu udah nggak suka sama aku, bisa Ini kalau misalnya ada yang pindah ke Amerika terus bisa pengen jadi jadi nyetir ya. Kadang menurut gue adalah penentunya si orang di sebelah Orang ini sebelah kan. itu, ya. Iya. Jadi tesnya. Benar Heeh. ya. Kalau skill aja karena gue kebetulan nyetir udah lama, gue nggak ragu dengan kemampuan gue lah. Masa gue nyetir aja nggak bisa? Apalagi Sama jalan aku gak ada juga nggak motor. ragu, makanya aku pikir udah pasti lulus, nggak mungkin nggak sudah. Bener. Karena menurutku itu apalagi udah lama, udah biasa, udah used to it. Karena kan mindset kita udah pasti Iya. udah lulus lah gitu. Makanya aku pertanyaan ini kenapa sih nggak lulus? ketegangan Ternyata ya. dia bilang katanya karena kamu tuh Iya. berhenti. Soalnya setiap cobaan yang dia kasih nih, rintangan yang dia Emang. kasih kan itu pasti ada nilainya kan. Iya. Apa kalau ini sen, lo tahu nggak kanan kiri sen apa wiper dan segala macam, lampu apa segala macam kan. Nah, emang gue berdoanya waktu itu adalah bukan karena gue tolong dong bikin gue bisa nyetir atau gimana gitu. Jadi doa gue adalah semoga orang yang di sebelah gue ini nanti tidak membuat gue menjadi takut atau ragu dalam si tes itu gitu Iya, loh. iya, iya. Nggak intimidating Iya, at least buat benar. gue gitu. Benar-benar. Jadi begitu gue liat nih orang
kayaknya baik gitu. Kan gue lebih pede. Iya. Jadi nggak setegang itu. Kadang Iya, kan benar. kita bisa, tapi karena kita tegang kita jadi bodoh ya. Iya, Emang iya. gitu loh. Jadi doa Iya. gue emang itu doang. Lo jadi second guessing kan, kayak aduh gue bener nggak ya, aduh gue kecepatan Sama, nggak apa, emang ini iya. gitu kan. Dia testing gue nggak sih gitu. Kalau bilang kayak oke mem lo ke kanan, oke gue ke kanan, gue Iya. tahu what to do. Iya. Oke mem stop, gue tahu gue harus stop. Oke Iya. lo paralel, lo parkir, gue udah tahu Paralel semua gitu. Mm-mm. At least bentuknya orangnya juga tidak menurut gue intimidating. Iya. Dan cara dia berbicara juga nggak intimidating. Itu doang menurut gue yang paling penting. Kunci kelulusan. Iya, Lu makanya waktu itu lu gimana? Orangnya gimana? orangnya sih memang ganteng sih. Dia Oh, gue tahu kenapa lo nggak lulus. Gue udah tahu jangan salah biar tes lagi gitu ya. Iya kan. Tapi memang orangnya itu Jawabannya sangat di luar ekspektasi. tapi memang orangnya ganteng, anak muda gitu pas Iya, aku iya, ketemunya iya. itu kan pas yang aku kedapetan orang yang tesnya itu bukan yang kan ada 3 orang, 2 ibu-ibu sama 1 itu si Anak cowok muda itu ini. anak muda yang ganteng Si ganteng gitu, ini, ya. ya kan, Mas Ganteng. Kalau kamu nonton, Kamu pasti nggak ngerti kita ngebahas apa kan? Nah, aku berdoanya sih dapetnya yang si ibu-ibu itu nggak apa-apa lah gitu Iya, kan. iya, Kayaknya iya, malah kedapetannya yang dia. Aku pikir kan ya udahlah nggak apa-lah gitu kan. oh makanya lo yang penting- grogi. Yang penting karena ganteng. tapi menurutku itu aku tuh nggak grogi, biasa Nggak. aja kayak nyetir Kayaknya. biasa aja. Kayaknya menurut gue ya, ganteng masih muda. Iya bisa jadi ya mungkin Jadi dia ada- masih prinsipal karena masih baru. Oh, Lo tau kan kalau orang baru ini bisa sesuatu, jadi itu Iya, ya. jadi iya, dia iya, masih iya, kayak bener. strict to the rules, strict gini. Jadi Nah, macam iya, belum iya. kaya. nggak ada gitu. fur-fur dikit gitu ya. Kalau orang udah tua Oke, gini oke. kan dia udah bisa ukur tuh, oh ini sih mah bisa, oh Iya, ini sih makanya. gini gitu loh. Apalagi misalnya kesalahan kecil ya mungkin dia tahu lah, nggak mungkin lah dia itu di stop sign langsung jalan nyebrang gitu. Iya, Nggak iya mungkin kan benar-benar. ibaratnya kan. Oh iya, gue rasa sih Bisa karena jadi itu. bisa jadi karena itu ya. Jadi masih kayak prinsip banget gitu. Kayak gue tuh harus kerja bener, gak usah yang gini. Gak ada yang fleksibilitinya masih agak kurang. Ya, jadi sama berarti lu kurang beruntung aja Bener, waktu itu. betul. Tapi ada juga anaknya temanku tuh dia udah tes lebih dari 3 kali tetap nggak lulus. Nah itu gue gak tahu. Nah kalau itu mungkin nanti di episode berikutnya. Mungkin kita undang temennya daripada si Ica itu ya. Berarti semua emang tergantung rezeki-rezekian ya. Makanya disitulah kadang faktor keimanan doa itu harus dijaga ya. Itu karena lumayan menentukan loh. Biar Iya. lebih tenang. Iya, betul. banget sih. Datang ke tempat itu tuh enggak dengan Ketakutan. gitu, kegugupan. Benar. Tadi lo ngomong tadi kan banyak ketakutan kan, Iya. kayak ketakutan lo salah satunya itu ya, lo mesti nyetir dan segala macam. Apalagi ya waktu lo datang di sini tuh takut, apa yang lo takutin? Kayaknya sih ya ngurusin anak yang kecil ya. Karena Oh. sebenarnya sebelumnya gue kerja, gue bisa balik-balik gue masih kangen sama anak, jadi in a good mood gitu lah untuk ngurusin anak. Kalau kita sama anak terus-terusan seharian kan lama-lama kita juga beda ya. Kalau kebanyakan marah-marah gitu kan ya. Iya. Itu sih. Kadang kerja tuh kayak escaping me time Betul, juga betul, ya. betul. Jalan pulang lo denger lagu, kalau gue dulu gitu ya. Iya. Dan apa namanya lu ngobrol sama orang Adult, dewasa. iya. Itu juga betul. Kayak kan kita kan di rumah doang gitu terus nggak ada temen ngobrol, kayak nggak ada apa ya? Untuk Istilahnya yang selevel sama lo kan. jadinya. Iya. Betul. Pemikirannya ya, kan nyambung kalau ngomong sama anak kan kayaknya ngomong. Iya, betul, Ngomong betul. apa, harus mengerti. Yes, betul, Ini tuh betul. kita bisa saling, iya gue gini, iya gue juga gitu tuh. Iya, iya, benar. Itunya tuh keluar aja Iya, ya. Itu yang gue kangen banget juga sih. Iya kan? Dan kita butuh juga sih sebenarnya kan. Benar. Makanya itulah kita sangat banget butuh orang lain ya di sini. Betul, betul. Teman, kalau untuk mengeluarkan nyinyiran-nyinyiran. Betul. Itu apa namanya kayak buat nge-recharge lo ya. Jadinya ya kan Benar. untuk melalui hari itu dan hari-hari ke depan Iya, gitu iya. kan. Iya, iya. Iya. Perlu loh itu teman dewasa. Berarti lu kalau misalnya tadi berarti kan misalnya sama kerjaan adaptasi lah ya antara lu dari kerja sibuk dan segala macam sekarang jadi pengangguran. Iya. Walaupun pengacara, pengangguran di banyak Banyak acara, ya kan. Ibu-ibu Freeport kadang repot. Baru nih. Iya kan? Itu kan pasti butuh adaptasi proses dan gue rasa kalau misalnya baru kayak 3 bulan 2 bulan aja sih itu belum berasa banget gitu. Iya. Ya kan? Kalau lu ada nggak adaptasi lain misalkan kayak lu dari dulu kan lu punya teman-teman kalau lu di Jakarta kan ya semua orang juga temen lo gitu misalnya
SD kali SMP, SMA, kuliah itu udah sortiran banyak proses gitu. Iya. Lo kesini semuanya baru. Iya. Temen lo juga baru. Yang lo kenal lama tuh cuma anak sama suami lo doang loh. Itu lo ada nggak adaptasi kayak, aduh gue takut nggak cocok deh, atau gue gimana ya, atau apa gitu. Banget, itu banget sih. Banget ya. Kayak itu dia semacam pilotok gue sama suami kalau ngomong tuh Ih bagus ya dia pilotok lo. Kalau aku kan bukan talk ya. Scrolling sampai TikTok. Ini pilotok. Manis. Terus kayak sebelum tidur tuh saya kadang ngomong kamu gimana gitu. Kita tuh kayak udah deal sebelum berangkat. Pokoknya aku harus ngomong sama dia kalau ada kesulitan pas lagi kita di sini. Apa gitu. Iya gitu. Jadi dia sebenarnya salah satu ketakutan dia juga adalah dia udah bawa gue kesini tapi gue nggak enjoy. Iya. Itu juga gitu kan. Iya benar. Iya. Jadi ya makanya dia pengennya gue juga ngomong ke dia kalau gue kenapa-napa gitu kan. Oh, pengertian sekali. Baik banget. Walaupun ya siapa sih suaminya? penasaran. Terus selalu omongan gue juga itu omongannya kayak aku takut nggak ada teman nih gitu kan, kayak ya kan sebenarnya salah satu kesulitan kalau karena kan kita tahu orang itu sebenarnya ternyata banyak kan Banyak banget, lebih banyak lagi. Oh itu lebih banyak. Itu yang aku juga takut, aku cocoknya masuk dapat circle nggak sih nih gitu. Ya. Kayak nanti kalau nggak ada juga gimana, nggak ada yang mau temenan sama gue. Iya. Kalau gue dan Tanti dulu ya, temenannya sama Pak Squirrel alias tupai-tupai. Tupai, kalian sama kamera-kamera. Hai guys, gitu. Hey, guys. Telepon saudara, Iya, telepon telepon adik, gitu. Dapetin orang di luar lah ya. Iya. Mau itu gimana? sambil kerja ya, nyapu, sambil ngepel. Iya, benar. Lu gitu juga. Iya sama. Ada sampai gitu. telepon udah sampai kadang sampai 3 jam udah lah sampai cucian udah kelar semuanya. Iya, Nyapu, benar. ngepel, Benar. lap-lap kaca, aduh. Orang taunya apa aja gitu terus. orang taunya di sini, oh Iya. kamu itu hidup enak ya, di di Amerika ya. Betul. Semuanya enak padahal di belakangnya semuanya. Nangis darah sayang. Kalau orang di sana tuh selalu bilangnya gini, orang yang kalau di gue pulang gitu ya, dia misal saudara atau di sana, tapi di sana semuanya praktis ya. Praktis ya. Emang, ya kan? Iya. Praktis Iya apa? benar. Praktis banget. Semua kan dibikin praktis. Singkatan lagi. Iya. Gak ada. Lagi nyari. Nanti lagi mikir. Gak ada mau praktis banget pokoknya. Iya kan? Emang pokoknya orang Indonesia yang datang ke sini yang biasanya di Indonesia sehari-hari cuma ke mall gitu, pasti di sini ada aja kesibukan. Ada Iya aja sih. kesibukan. Iya. Yang kadang kesibukannya tuh rutinity ya sebenarnya. Iya. Ya, gitu. Cuci gosok. Iya, makanya kadang kita tuh perasaannya itu baru bangun tadi tahu-tahu udah gelap gitu. Itu Iya, bener banget. benar. Karena aktivitas kita itu nggak Gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja. Tahu nggak Iya, sih? penuh gitu. tapi tetap Bener. penuh. Iya, karena semuanya sendiri. Pagi nganter anak, siapin makan anak, jemput. Timingnya tuh cuman bener-bener anak sekolah, kecuali kayak anak-anak masih kecil ya, yang nggak punya. Ya Oh, harus, iya. kalau anak kecilnya harus kita teruskan. Apalagi tadi kita udah ngebahas kayak Iya. masalah pre-K, kindergarten harus bayar apa segala macem kan. Itu harus kita kekep dulu dong sampai gratis kan. Iya. Asas ekonomis. Bener kan? Iya Itu loh. kan tiba-tiba masak, jemput anak agak siang sore gitu jam 3 jam 4. Iya. Pulang siap-siap, ntar lagi lapar, Iya, ya betul. kan? Harus nyiapin ini itu. Nah, kalau misalnya kayak anak-anak gue yang udah agak gede nih, ekskulnya banyak banget. kegiatannya Iya ya. kan, kegiatannya tuh banyak banget dari misalnya dia mau ikut tutorial yang dari sekolah, apalah algebra, sains, bla bla bla. Tapi ntar mereka ada juga yang kayak hobinya, Oke. iya kan, kayak kalau anak lo ke gym Iya. atau student council gitu kan. Iya. Banyak ada aja. Ya Ya, udah terus tuh sampai malam. hari-hari gitu ya. Kadang yang jam 8 jam 9 tapi kita tetap harus masak, tetap harus ngelipetin baju. Tetap harus semuanya. Iya. Ini Oki belum terlalu ngerasain ya. Belum. Karena barang belum datang kan, Gi? Barang Nanti belum datang. rasain lo. Ya kan? Lagi loh. Nanti rasain semuanya itu. Pajangan-pajangan harus dipasang sendiri, semuanya Oh, harus bener. set up sendiri. Iya, benar. aduh. Kalau dulu kan tinggal kayak
tukang buat pasang-pasang ini ada nggak Ada. sih? Iya, Terus kalau misalnya plumbing air keran lo rusak atau apa gitu ya, lu bisa panggil. Bisa panggil. Tinggal tapi ada harga, Tadi harga gitu. Tinggal panggil mamang yang mana gitu kan ya. Tapi kan ada harganya. Kalau di Ada. Indonesia ya ada harga juga, cuman masih reasonable banget gitu Iyalah. loh. Kayak sampah. Kayaknya kita nggak terlalu banyak ngurusin sampah kalau di Indonesia ya. Kalau di sini kan lo tiap hari apa lo dorong keluar, lo udah gitu juga. Udah ya. Pelan-pelan ya. Ya, Satu-satu mulai masuk nih. Kalau lupa ya sendiri, kalau lupa ya kita keluar. iya loh. Kalau sampah udah ketinggalan. Kalau winter masih agak aman ya karena dingin. Iya. Tapi kalau udah yang lagi cuaca summer. Humid, jangan sampai pernah lupa Jangan sampai- ya. Itu Isinya no udah deh, nggak ada yang mau membayangkan ya kan. ntar ada yang gini-gini. Hello, I'm born. Iya loh, iya kan. Gue pernah ya waktu itu memang lagi summer sih ini. Namanya kan baru datang. Terus masih meraba-raba gitu. Terus gue beli sayur. Oh kalau mau fresh yang masih ada batangnya kali ya gitu, yang masih ada akar-akarnya segala macam. Sayur apa lagi gue beli tuh ya waktu itu. Anyway pokoknya masih ada batangnya dan akarnya lah gitu. Jadi yang harus gue bersihin sendiri, gue potong apa segala macam. Terus berapa hari nih nggak gue keluarin si sampahnya. Iya, our little friend udah datang gitu. Sejak itu langsung yang jagung. Oh, oke. Jagung gue beli yang masih harus dikupas sendiri tahu kan. Sejak itu kaleng aja. Kalau nggak frozen. Iya. Tapi itu Iya. lo menemukan di tong sampah kan, bukan di dapur kan? Iya tong sampah gue kan di sebelah dapur. Tong sampah dapur. Iya Tong sampah dalam rumah dapur. bukan yang M-nya itu, Bukan ya. bukan bin yang di luar itu yang kita harus geret-geret, bukan. Ini yang kayak lo kosongin setiap hari gitu. Iya, Cuma kayaknya iya. mungkin belum penuh-penuh, jadi ya udah di situ terus Iya. kan. Sudah lama. Terus udaranya humid nih, panas ya udah. Iya. Wah, udah deh. Tambah lah jadil. Bener. Party lah dia di situ. Iya. Ya kan terus suami gue Bener. gini. Loh, sayang, ini apa? Ini apa? Oh, itu peliharaan baru kita. Iya kan? Belum boleh punya anjing, Iya. ya kan? Tapi ngomongin tadi kayak sayuran, makanan, belanja segala macem. Lu sebelum pada kesini, lu pada bisa masak? Karena kalau gue tuh bukan orang yang bisa masak. Ya seadanya telur goreng bisa lah gue gitu. Nah tapi Masak lo nasi. gitu lo orang yang udah Gue bisa juga. masak atau lo suka masak? Gue dulu itu nggak suka masak sama sekali. Selalu kalau mau masak juga masak. Kalau di Indonesia itu kan ada ya tukang bumbu-bumbu itu Iya. tuh yang Oh, iya, di beli pasar-pasar di ya. pasar-pasar itu Iya. kayak misalnya Bumbu putih, bumbu aku, kuning gitu pengen ya. masak opor ayam nih, tinggal aku beli ya itu bumbu Iya, opor benar. ayam. Gitu. Oke, Jadi kayaknya kan oke, lebih oke. praktis ya. Iya, betul. Tapi sejak tinggal di sini udah nggak ada pilihan lagi. Kita itu harus ikut lihat di YouTube atau Google. Ya, from zero lah ya. Pokoknya from zero lah. Pokoknya mencoba untuk Tapi gue mesti share nih, Ica ini yang dari nggak biasa masak di Jakarta segala macam, sekarang kalau acara di rumahnya, wah hebat banget. Itu Makanya kayak 5 menu ya. kayak buffet. makanya itu karena sejak tinggal di sini jadi lama-lama kita tuh belajar yang nggak bisa Iya. jadi bisa. Benar, Gitu. benar. Karena Ya, apa ya paksaan, paksaan keadaan, gitu keadaan. gitu. Karena kalau nggak begitu mindset kita itu kalau nggak begitu kita kelaparan. Benar. Iya benar. Survival mode-nya langsung tinggi gitu Iya, lah ya. benar. Benar Jadi, banget sih. jadi mau nggak mau belajar. Iya, apalagi kita orang Indonesia yang suka banget bumbu-bumbuan ya. Iya benar. Iya kan? Sebenarnya kan kita tuh kalau misalnya belajar tuh kan harus ya, kayak lo harus bikin progres terus terhadap diri lo sendiri kan. Masalahnya lo mau dengan sadar lo lakuin sekarang atau lo mau dipaksa keadaan. Iya. Ya kan? Ya kebetulan gue nih, lu mungkin juga kan. Dipaksa kan? Dipaksa keadaan. Ya benar, karena terpaksa karena keadaan. Iya Nggak benar ada pilihan. Iya, Iya. ya lo mau makan enak atau enggak? Lo mau iniin lidah lo atau enggak gitu. Iya. Tapi lo kalau lo bisa masak Ki? diketawain doang. Gue ya biasanya gue sekalian tertawakan diri gue sendiri ya gitu karena Iya. kan gue juga bukan orang yang gue tuh pertama kali gue datang ke sini ya masak pakai bumbu-bumbu yang atau kan yang udah jadi iya, gitu benar. supaya helping us Tapi gitu. kayaknya kurasa itu kenapa mostly orang Indonesia. itu Indonesia kenapa nggak bisa masak karena mungkin di Indonesia itu karena banyak yang praktis.
praktis. Ya kadang warteg Udah gitu juga kan. pada murah kan di Iya, maksudnya itu bener. harganya Beli aja, itu beli affordable gampang. banget ya bener kan. Jadinya kan ya udah nih Jadi malas. mending kita beli aja, orang beli aja murah gitu kan Iya, daripada bener. masak. Jadinya Bener. makanya itu kita itu nggak bisa masak. Sebenarnya Iya. kita itu punya skill. Ya sebenarnya kita kalau mau belajar kita bisa. Bisa, makanya kita nggak punya punya skill. keterpaksaan harus, Iya. ya kan. Paling yang masak gampang lah kayak spaghetti, Iya. gitu Iya. kan. So gue inget Bumbu-bumbunya. banget gue bikin ayam pakai bumbu, rasanya sih oke aja lah ya. Cuman ayamnya terlalu kering tau gak lo? Ya. Kurang Kayak air ini atau kurang ada air apa daging gimana? apa tulang kayak gorengnya mungkin kelamaan, gue takut nggak matang gitu-gitu loh. Lo nggak punya sense of ini udah matang apa belum sih? Ini kayaknya Ya kurang pengalaman aja, Iya, kurang bener, jam terbang latihan, lah, jam terbang bener. iya segala macam. practice makes perfect. Perfect. Nah, itu dia. Lo ada niat gitu, Ki? Karena lo kan nggak bisa, berarti kan lo harus bisa nih untuk Berarti emang memenuhi kayaknya- itu. Gue juga sama sih, pasti gue menunggu terpaksa keadaan ya. Iya. Saat ini lo belum dipaksa keadaan Belum, ya. bisa, betul. Nah terus nih, kalau lo pada baru pindah, lo waktu baru pindah, anak lo itu udah langsung 2? Apa? Satu. Oh masih 1. Masih 1. Umur masih kecil. Masih kecil, masih 1 tahun. Oh masih 1 tahun. Berarti lo baru kesini. Sekarang anak lo udah 1 SD, Sama 1 masih 3 tahun. Ini mirip ya. Mirip lah, mirip. Kesamaan tamu kita hari ini. 7 Wow. dan 3,5 ya. Iya. Itu lagi anak-anaknya ya. Lagi seru-serunya ya. Apalagi tanpa bantuan kan gitu. Dari yang biasa ada bantuan, Oki di Jakarta, terus ke sini tanpa bantuan, apalagi ada yang 3,5. Gimana? Anaknya berenergi atau yang Yang berenergi tentu. Anak lu cowok cewek? Cowok-cowok. Oh cowok-cowok. Lu Kalau cowok-cowok juga. Cowok ya. Ini 3 Emang biasanya cowok-cowok itu, aduh tenaganya itu kayaknya ekstra ya. ekstra gitu. Kadang benar. itu aku tuh mikir ini mereka tuh nggak ada capeknya Nggak apa? habis-habis Nggak ada ya. habis. Iya. Emaknya ya udah tepar gitu kan, udah selonjoran di tempat tidur. Kalau bisa itu tidur gitu. Tapi nggak bisa kadang Iya, dia nggak benar. mau tidur. Iya. Anak lu gampang adjust nggak? Kalau yang kecil nih ya, Yang gede, yang kecil. yang gede sih sebenarnya sulit ya. Karena dia pas awal-awal masuk sekolah tuh juga ternyata dikasih tauin sama gurunya dia tuh nggak mau ngomong sama sekali di sekolah. Oh gitu. Anak gue Jadi- yang kecil dulu gitu. Yang kecil dulu, kayaknya. Nah, maksudnya pas lu pindah ke sini anak gue yang kecil, Oh, dia gitu. sempat nggak mau ngomong gitu. iya, sama. Padahal dia bisa ngomong. Iya, Heeh. maksudnya padahal di Indo juga sekolahnya udah yang Bahasa yang Inggris, juga. iya. Mungkin dia kan modelnya emang yang observan gitu ya. Hmm. Jadi dia mau lihat dulu semuanya kayak gimana. Iya, 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 baru dia iya. berani, gitu. Iya benar. Heeh. Kayak gitu lah. Apalagi semuanya teman-temannya udah pada kenal, dia doang yang belum gitu kan. Iya. Ya anak baru masuk kelas gitu lah. Iya benar. Jadi mungkin dia perlu penyesuaian lebih lama. Iya. Cuman ya untungnya gurunya juga Pasti pengertian ya. gitu. Tapi bisa kayak sekolah SD bisa kecingap dan lain sebagainya Bisa. masih bisa ya. Bisa, jadi justru guru bilang kalau pinter dia bisa ikutin semua pelajaran. Pasti anak Asia. Sekolah Asia beda. Iya. Standarnya. Standarnya bener. Standarnya lebih tinggi. Iya, kalau untuk pelajaran gitu kali ya. Cuman untuk komunikasi itu nyala dia yang Iya. perlu di confidence dan untuk ngomongnya lebih diberaniin lagi gitu. Itu cuma perlu waktu sih Iya, kalau menurut iya, gue iya. ya. Heeh. Cuma so far udah berapa 2-3 bulan ini udah aman berarti. Udah. Yang gede. Iya, yang Nah, gede kalau yang udah, kecil? udah berani jadi udah ngomong. Gue juga udah nanya gimana Miss di sekolahnya. Oh, dia udah mulai ngobrol sama teman-temannya gitu. Kayak bahkan awal tuh bener-bener dia ada tuh case ceritanya dia bilang pengen makan di kafetaria. Gue gak bikin makan siang. Terus ternyata dia pulang, gimana Zar makan apa tadi gitu. Terus aku nggak makan, aku nggak tahu caranya gitu. Ini nggak ngomong sama Miza gitu ya. Akhirnya aku ngomong sama Miza, Miss ternyata anakku sih harusnya mau makan di kafetaria, tapi dia nggak tahu caranya, jadi dia nggak makan. Ya ampun gitu, oke deh. Gitu. Oke. Jadi kayak, ya besok gue pasti make sure dia makan, gue kasih tahu caranya gimana gitu. Oh, sempet lo begitu, lo merasa gimana tuh sebagai ibu? Ya ampun, anak gua nggak makan gitu. Untuk pertama kalinya dong pasti. Iya, kayak kan sebelumnya kan gue bekal ini enggak, terus kayak ya Allah gimana sih anak gue kenapa nggak ngomong aja, gue gemes banget. Iya. Tinggal ngomong, kalau nggak berani ngomong ke Miss, ngomong ke dia gitu. Tapi lu pernah bayangin gak sih anak-anak ini mereka kan pindah ke satu
Suasana baru suasana lah ya, yang negara baru banget. Di mana culture. iya, culture baru, bahasa baru. Kita aja sebagai orang tua tuh kan, kita sebagai orang tua kan juga deg-degan, benar, nervous, benar. apa segala macam. Hebat juga ya anak-anak ini ya. Iya nggak sih? Ya kan anak kecil. Karena anak kecil cuma Kan juga semakin mudah masih sebenarnya masih berani ya. untuk beradaptasi, ya kan? Iya. Gitu Gue sih. juga diingetin kan sebenarnya gue tuh pas lagi di Indo tuh deket banget sama kakak-kakak gue. Jadi kayak tinggalnya juga dekat, mereka suka ke rumah gue. Jadi anak-anak gue deket banget sama tantenya nih. Jadi yang pas di sini tuh gue cerita lah. Gue cerita sama tantenya itu, sama kakak gue soal si anak gue kayak gini. Ini ya jadi sama kayak yang lo bilang juga. Lu bayangin kita aja susah, apalagi anak-anak. Jadi ya cuma butuh waktu aja. Iya. Sabar lah kita juga Iya. jangan terlalu nge-push dia gitu. Iya, benar. Setuju banget gue. Iya. Iya. Tuh, jadi Soalnya kita juga kalau di posisi yang sama, kita juga di push untuk lu cepet dong adaptasi, lu cepet lari dong di dalam Iya, satu benar. keadaan itu, gitu itu juga mau jadi pressure ya. malah jadi- makin gak bisa Iya. apa-apa sebenarnya. Benar. Jadi Iya. takutnya lebih gede gitu ya nggak sih? Iya. Iya, jadi ya itu gue bilang kalau misalnya lo terlalu pressure-nya terlalu besar, lo jadi takut salah kan. Biasanya kalau lo takut salah kan justru malah lo Malah makin kayak salah. makin salah gitu. Ya kan? Dari kelakuan salah, muka salah. Semua gua salah udah. Jadi lu gini mempertanyakan kayak apakah aku dilahirkan di dunia ini tuh salah? Existential crisis gitu. Iya kan? Iya Karena kan loh. itu sebenarnya itu akan terjadi gitu kalau misalnya kita nggak cepet-cepet menyadari dan apa ya cari pertolongan, misalkan ada temen buat sharing, ada bisa suami bisa diajak ngobrol, Iya. ada mungkin kita untungnya sih harus tinggal di luar dengan keadaan teknologi udah lumayan, bukan lumayan Iya. lah, udah canggih lah ya gitu loh. Tinggal telepon, video call, ya kadang ya nggak sih kayak gitu-gitu Iya. kan. Itu sangat membantu sih. Ya, lo kebayangkan kayak 20 tahun yang lalu let's say gitu. Calling card, beli calling card nggak sih Calling lo? card. Iyalah beli calling card. Terus Biar bisa nelfon. ya bisa nelfon Iya. ke interlokal lebih murah, internasional lebih murah, kayak gitu-gitu loh. Nggak bisa langsung pencet aja kan. Kalau pencet aja Iya. ya bisa. Bisa. Tapi Tapi bayarin ya dong ya kan. Yang kayak gitu-gitu kan. Cara nggak? Terus kalau mau ketemuan apa ngeliat muka, misalkan lo kangen nyokap bokap lo kangen kakak lo, adik lo dan segala macem, lo cuma bisa telepon doang, nggak bisa lihat muka kan gitu loh. Terus kalau misalnya dulu kan ada, tapi itu juga tahun berapa ya, yang MSN Messenger, Iya. ya apa sih? Tahun 2000 awal kan itu. Yang gitu-gitu kan, kan juga chatting sama telepon ya. Bisa video nggak sih? Kayaknya nggak bisa video ya. Bisa dulu. Bisa ya video Pakai ya. kamera yang di attach Oh, di iya, atas iya. kan laptop atau apapun itu. Iya, ditempelin warnet gitu. kan sekarang. Iya. Iya. Oh iya bener lo anak warnet ya. Iya gak sih? Maksudnya di warnet Iya kan? gitu kan? Heeh. Iya. Ada sih, tapi ya maksudnya teknologinya udah ada, tapi belum secanggih sekarang. Kalau sekarang kan lo misalnya kayak, oke, oh gue mesti beli ini titipan nyokap, titipan kakak gitu. Kan tinggal gini, lo mau yang mana? Gitu. Iya, Ya kan? benar, Semua udah benar. dibuat Semuanya gampang tuh gitu. dibuat lebih gampang sebenarnya. Jadi walaupun tinggal di luar, mungkin momennya aja yang kita kadang missing ya. Iya. Cuman kalau secara update-nya kita masih bisa ngikutin Bisa. sebenarnya keunggulannya di zaman digital ya. Iya. Di zaman AI ini ya kan, lo bisa nanya AI segala macam. iya, udah ChatGPT udah ini banget lah gitu. Kan? Iya Gitu. bener. Tadi kan lo sempat cerita juga kayak lo ngobrol sama suami lo dan lain sebagainya, kayak gimana sih lo udah settle down belum, udah ini belum gitu. Sebenarnya berarti itu menurut lo cukup membantu nggak buat lo saat adjust, apalagi buat pertama kali ya gitu. Ini lo kali pertama kan lo merasakan tinggal di luar gitu kan? Iya, makanya kayak sebenarnya berarti kita kan rasanya bener-bener kayak starting a new life banget kan. Benar, gitu. iya. Makanya tuh pasti yang adaptasinya susah lah, pasti kita semua mengalami itu gitu. Iya, Keluarga iya. nih, bukan kita sendiri-sendiri doang. Iya. Walaupun ya pasti dia di tempat kerja baru juga dia adaptasi Dia adjust juga, Iya, lo benar, dengan adjust juga. pergaulan lo nanti dan anak-anak sekolah anak dah Iya. gitu lah, saya ibu ya. Istilahnya ya udah kita jadi kayak struggle-nya bareng-bareng lah, nggak ngerasa sendiri-sendiri. Ya itu membantu kalau kita sama-sama, kita memang lagi di fase sulit bersama, tapi nanti pasti get past of this lah pasti. Iya, lebih inilah ya. Suami lo kan orang Indonesia, yang sesama kita aja nih, kita suaminya orang Indonesia semua ya, satu negara lah gitu. Itu aja kadang kan kita juga butuh adaptasi ya dari awal. Nah ini nih yang satu ini kan
Beda negara suaminya ya. Iya. Beda. Suami lo asal dari mana, Cak? Suami gue itu asalnya itu dari Dallas. Texas. Oh. Dallas Ya nggak sih? Cowboy. Dallas Dallas Cowboy. Cowboy nggak? Iya, Cowboy Dia nggak? cowboy ya. Oh. Oh, oke. Iya kan? Nah, kita aja nih yang sesama Indonesian ibaratnya culture-nya masih sama deh. Iya. Ya kan? Iya, Digedeinnya cara upbringing-nya digedeinnya tuh gimana. Walaupun beda-beda tapi kurang lebih ketimuran dan lain sebagainya. Nah, lo kan ketemu pasangan yang pastinya beda banget dengan cara lo dibesarkan dengan suami lo, culture juga beda. Itu lo adaptasinya gimana, Ca? Dua negara lah, istilahnya dua Iya. benua malah. Sebenarnya itu nikah sama dia itu sebenarnya itu adaptasinya itu sifatnya itu hampir sama ya kayak orang Indonesia. Suamiku tuh mintanya itu orangnya diladenin gitu. Suamimu bukannya pernah tinggal di Indonesia? Iya, pernah tinggal di Indonesia dia. Itu waktu masih kecil dia tinggal di Indonesia 5 tahun. Gitu. Oke. 5 tahun di Indonesia waktu masih kecil. Mhm. Terus pindah lagi ke sini. Pindah lagi ke sini terus Oh, oke. balik lagi udah dikerjain karena kerjaan kan. Oh, oke. Iya. Oke. Pas udah besar banget, Pas udah dewasa lah ya, udah dia dewasa. kerja. Oh, oke. Tapi berarti lu nggak ada kayak significant adaptasi yang tau gak sih beda culture terus harus kaget. Oh, ternyata di gini. Oh, ternyata kalau di sini orang-orang Amerika ternyata begini kebiasaannya gitu, nggak ada ya? Yang aku suka itu enaknya itu cuek aja kalau Oh, oke. I Karena see. cuek gitu, cuek aja. Iya. Jadi kalau misalnya kamu mau pergi kemana ya dia I don't care gitu. Tipenya itu Nggak ribet banyak nggak tanya ribet, ya. nggak ribet, nggak banyak Pulang jam tanya, berapa? pulang jam berapa Ah, gitu, nggak oke. ribet. Iya. Cuma kalau masalah kayak di kayak harus siapin makanan, harus siapin minuman, kopi itu dia itu memang tipenya itu harus Senengnya gitu. diladenin. Oke. Berarti mirip Sama, ya? sama kayak orang Indonesia gitu. Iya, Jadi iya, dia iya, kalau iya. habis makan juga main taruh-taruh aja. Oh. Kadang masih tetap di meja ya namanya. Pokoknya hampir mirip kayak Iya. Indonesia Iya. Oh. Lu nggak marah tuh, Cak? culture. Kayak kalau gue kan marah ya kayak, taruh di mana? Taruh di sini. Gitu. Iya, apa lo nggak apa lo gitu? ya udahlah ngomel-ngomel dikit tapi tetap Apa diambil lo- gitu. Bisa nggak taruh di sink? Bisa nggak taruh Kadang gitu nggak? aku tuh kepengen marah, tapi kadang aku tuh gini, mikir gini, suami itu kan kerja kan dari pagi, Mungkin gue gak enak nih si Ica nih. kerja dari pagi sampai malam. Kadang Betul, aku mikir betul. juga, sedangkan aku tuh kerjanya ya mostly ya cuma di rumah aja Iya, gitu, iya, take iya, care iya. anak gitu. Ica ini pengertian Menurut sekali, ya. itu kadang itu aku pikir ya udahlah mungkin emang Capek. itu kerjaan Iya, iya. memang kerjaan aku gitu Iya, ya, bagian it's kamu, feedback iya, lah. Jadi dia yang kerja, gue yang aku yang Yang lo kerja juga di rumah kerja tapi. juga gitu, tapi kerjanya di rumah. Iya, benar. Ya nggak apalah nyuci Biasanya- dikit. Iya. Ya nggak sih? Iya kan? Kalau sekarang kan trennya work from home kan. Kalau kita emang work at home. Iya. Wait, wah. Iya kan Iya, kadang iya, kan gitu iya, nggak iya. apa-apa lah aku nyuci piring, nggak apa-apa lah aku nge-laundry, nggak apa-apa. Kadang aku pikir ya udahlah anggap aja itu kerjaanku gitu, Iya, kerjaan iya, yang iya, mulia, yang digaji gitu. Iya. Meskipun gajinya ngambil duit ATM sendiri. Gaji mandiri ya. Nah, tapi maksud gue dia kan cepet gitu logiknya jalan. Oh, gue nerima. This is my place gitu. Kayak oke, gue yang ngerjain ini karena dia kan emang udah capek dari sananya, dari Iya. kerjanya gitu. Nah, kalau misalnya Kalau lu gimana sih? Iya. kalau ini gimana kayak Ya, misalnya masalah yang tadi ya, kayak apa, piring kotor tetap di meja makan. Kayak gue males argue gitu loh. oke. Kayak ya udahlah, kita aja yang ini yang Iya, iya, cuma iya. naruh doang, kayak tinggal itu aja. Iya, benar-benar. Jadi nggak terlalu dibikin big deal gitu ya. Iya. Oke, kita. Kadang sih gemes sih, cuma Iya, benar sih. Benar. Kayak laundry kan biasanya terkenal gitu juga ya kalau cowok-cowok gitu kayak kenapa sih, kan banyak orang yang komplain kenapa sih laundry basket tuh di sini, kenapa taruhnya tuh di lantai gitu misalnya gitu kan. Itu Iya. kan habit-habit yang banyak gitu loh di sosmed dan segala macam. Oh, berarti banyak ya orang yang
serupa, tapi tak kenal. serupa tapi tak Tak sama. Kalau ini serupa tapi tak kenal. Mereka nggak kenal, oh, serupa ya kelakuannya. Sejenis emang. Emang gitu ya. Emang gitu iya. Ya. Ini juga pertama kalinya berarti kan lu pasti mengalami punya anak nggak ada, lu masih ada ini sih ya. Dia masih ada bantuan. Gimana kalau 2 bulan lagi kita ketemu lagi, undang dia lagi terus kita tanya. Benar ya. Ini buat progres ya. Ini buat Gimana progres, iya. sekarang perasaan lo? Iya gitu. Masih bahagia. Kok sekarang masih ketawa-tawa. Gitu. Oh gitu ya gitu kan. Gini, pilotok pasti lancar. Bara-bara pilotok. Atau udah TikTok dan punggung tok kan. Iya, ngomongan aja udah sampai. Iya kan? Atau udah kayak Ica nih sekarang yang lagi. Iya, Nggak bisa diam sebentar aja kayaknya nggak bisa. Iya, benar. Iya sih. Ini banget kan minta ditemenin terus. Bener-bener extra work banget, bener-bener. Punya anak kecil. Jadi tolong yang nonton podcast kita kali ini dimaafkan ya kalau ada suara anak kecil. Iya. Ada gangguan sound ya kan. Kecabut misalnya recordingnya gitu. Ya atau Ica yang tiba-tiba hilang gitu kan. Dia mengajak menghilang lagi. Benar. Ini karena memang ya itu kita nggak punya bantuan. Iya. Kita nggak ada yang ya apa ya, kita harus on our own gitu loh. Jadi yang wondering nih, gimana hidup di sini? Nah, ya kayak Ica ini. ini saksi hidup ya. Bukan saksi hidup loh. Ini kenyataan. Kenyataan itulah Kalian bisa lihat, realitanya. kenyataannya nih kayak gini gitu. Lu bayangin kalau lu lagi mau ketemuan harus bawa anak gitu dan segala macem. Iya kan? Suka duka. Ini contoh nyata banget sih. Contoh nyata. Hilang tiba-tiba, dia bukannya punya ilmu hilang ya. Enggak, bukan. Bukan, dia emang ada kewajiban. Bukan kayak Harry Potter gitu yang tiba-tiba bisa Iya kan? apalah spell terus hilang gitu. Iya kan? Ya nanti kalau gue gak bisa bantuan gue kayak Ica. Iya, ntar lo giliran. Iya, benar. Oke, mana ya? Kayak udah belum. Bener. Ya, terus kita undang Oki sama Ica. Jadi kita berdua aja lagi. Ica lagi negotiating. Itu salah satu skillnya ibu-ibu tuh nanti. Harus negotiating. Bener banget ya. Nah ini nih ya, tadi kan tuh kisah nyata nih, sekarang Ica udah balik lagi. Sampai lupa. Karena anaknya udah lebih tenang sekarang ya. Jadi yang suka bilang kalau hidup di Amerika enak banget ya. Kalau ya mesti punya anak kecil piyik gini. Struggle banget. Struggling. Apa kalau kata ini Orang sekarang? itu taunya tuh, kamu itu foto cantik-cantik ya, post. Tapi kan ya kali aku itu ngepost itu pas Lagi jelek ya. lagi struggle lagi nyapu, nyikat gitu kan. Ya itu ya kali. Ya kali. Apa mungkin sekarang kita harus mulai kali kayak lagi motong bawang gitu, cek. Di videoin. Enggak, kalau potong bawang aja kayaknya masih oke ya. Kalau yang kayak marah anak-anak gitu, Iya. gitu monsternya lagi keluar. Iya, gitu loh. benar-benar. Itu bisa didapat dari apa namanya kamera. Oh ya, kamera rumah, kalau rumahnya ada kamera-kameranya Iya, ya. kamera gue. Kayaknya gue banyak tuh di situ, ya kan? Lagi nyapu, lagi ngepel gitu ya. Iya, benar. Ya itulah ya. Jadi selalu ada hal-hal yang pertama, ya kan? Kalau nggak ada satu, nggak akan ada dua dong, ya nggak sih? Jadi harus ada yang pertama gitu. Kayak Ica tadi kan 6 tahun yang lalu adalah hal pertama dia ke Amerika. Yes. Terus punya anak dan segala macam, membesarkan anak, semua prosesnya dilewatin, ya kan? Terus Oki juga ini pengalaman pertama masih fresh banget ini. Fresh off the boat. Bener, fresh off the boat gitu. Tapi nanti Oki jadi Wonder Woman juga nih. Iya, bentar lagi lu jadi Wonder Woman juga, bener. Iya, jangan lupa nanti kan kita bakal revisit nih, ya kan? Pengalaman dia nih gimana? Iya, ya kan? sekarang kan dia masih ketawa-tawa aja nih. Gitu, beban gak terlalu banyak. Kau rasakan nanti. Wonder Woman itu tau gak, ibu-ibu yang udah wondering kayak, aduh, mana kunci mobil gue ya? Aduh, anakku tadi jam berapa ya? Gitu. Kayak, aduh, ini email apa lagi ya? Gitu. Udah wondering terus tuh. Wonder Woman jangan lo pikir strong, Ca. Emang. Ibu-ibunya wondering terus gitu. Aduh.
Jadi Iya. kalau misalnya kita bilang Wonder Woman, ya bisa salah satu. Iya, Iya iya, kan? atau langsung dua. Mm-mm. Si Wonder Woman kuat itu kan bukan berarti dia nggak puyeng juga. Ada jam-jamnya, ya kan? Kalau jam 3 tuh biasanya udah wandering. Yuk cepat pulang yuk, biar Yuk, rumah yuk, nih yuk, yuk. sampai rebahan. Kayak gitulah ya. Jadi kehidupan di Amerika ya kadang ada strugglingnya, nggak selalu bahagia bunga-bunga doang gitu ya. Hidup jauh dari keluarga, selalu ada yang pertama. Ya itulah disitulah proses kita belajar kan, Yes. supaya kita menjadi manusia-manusia baru, ya kan. Exactly. Mantap deh pokoknya. Jadi gitu aja ya, sekian dulu dari kita nih ibu-ibu podcast ibu-ibu ngaco. Kita Podcast kali bunga. ini Podcast ibu-ibu speak up ngasal. Iya, bisa. Bisa. Iya, benar, Kan benar. ngasal, Iya. ngaco, ibu benar. ngantuk gitu. Iya kan, karena kita harus melakukan beban-beban kita berikutnya. Apa nih nextnya? Jemput anak. Iya, cuci baju gue belum kelar. Kak. Cucian udah numpuk, udah manggil-manggil. Iya kan, gosokan udah dada-dada tuh. Iya. Hey. Jadi see you next episode. Stay tune terus. Bye. Bye.